Tanggal 10 Muharram menjadi salah satu waktu utama dan istimewa dalam Islam. Tanggal 10 Muharram ini juga disebut sebagai Hari Asyura. Mengutip laman Majelis Ulama Indonesia, MUI, istilah Asyura sendiri berasal dari bahasa Arab Ashroh yang artinya 10. Dari laman NU Online dijelaskan, terkait asal-usul penamaan Asyura ini ada dua pendapat ulama. Pertama, sebagian besar ulama terdahulu mengatakan hari itu dinamakan Asyura karena merupakan hari ke-10 dari bulan Muharram. Pendapat kedua mengatakan, hari itu dinamakan Asyura karena merupakan karunia ke-10 yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada umat Islam. Anugerah ke-10 ini berupa anjuran puasa dengan fadilah menebus dosa 1 tahun. Di sisi lain, hari Asyura menjadi istimewa juga dikarenakan terdapat sejumlah peristiwa sejarah yang terjadi di dalamnya. Lantas, bagaimana sejarah dan peristiwa penting yang terjadi di hari Asyura? Dari laman NU Online, dijelaskan bahwa dalam sejarah Islam tanggal 10 Muharram banyak menyimpan peristiwa penting. Di antaranya sebagai berikut. Peristiwa penting yang pertama adalah diterimanya taubat Nabi Adam alaihi salam. Seperti yang diketahui, dulu Nabi Adam dan Hawa pernah berbuat dosa, hingga membuat Allah menghukumnya dengan menurunkan mereka ke bumi. Semua ini bermula ketika iblis tidak mau bersujud kepada Adam sebagai bentuk hormat. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melihat sifat keangkuhan iblis kemudian memutuskan untuk mengusirnya dari surga. Dari kejadian itu, iblis lalu menaruh dendam kepada Adam. Iblis kemudian menjebak Adam dan Hawa agar keduanya juga melanggar aturan Allah dengan memakan buah huldi. Dengan begitu, keduanya juga diusir dari surga. Dikisahkan, saat Adam dan Hawa berhasil tergoda dengan jebakan iblis, Allah menurunkan mereka ke bumi. Keduanya tampak sangat bersedih. Dalam satu riwayat dikatakan keduanya menangis sejadi-jadinya. Bahkan, jika seluruh manusia dan Nabi Daud menangis, belum ada apa-apanya dibandingkan dengan tangisan Adam dan Hawa. Tak hanya itu, mereka berdua juga tidak berani memandang ke arah atas selama 40 tahun karena merasa sangat berdosa kepada Sang Pencipta. Dalam sebuah riwayat, Imam Jalaluddin As-Suyuti menyampaikan saat Adam dan Hawa diturunkan di bumi, keduanya bertawaf mengelilingi Ka'bah selama 7 hari dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah itu, mereka juga membaca doa tobat berikut ini. Allahumma innaka ta'lamu sirri wa 'alaniyati faqbal ma'dhirati wa ta'lamu khajati fa'atini su'ali wa ta'lamu ma fi nafsi faghfir li dhanbi. Allahumma inni as'aluka imanan yubashiru qalbi wa yaqinan sadiqan hatta a'lamu annahu la yusibuni illa ma katabta li wa ardini bima qassamta li. Artinya, ya Allah, sungguh Engkau tahu apa yang tersembunyi dan tampak dariku, karena itu terimalah penyesalanku. Engkau tahu kebutuhanku, maka kabulkanlah permintaanku. Engkau tahu apa yang ada dalam diriku, maka ampunilah dosaku. Ya Allah, sungguh aku memohon kepadamu iman yang menyentuh kalbuku dan keyakinan yang benar, sehingga aku tahu bahwa tidak akan menimpaku kecuali telah Engkau tetapkan atasku. Ya Allah, berikanlah rasa rela terhadap apa yang Engkau bagi untuk diriku. As-Suyuti, Ad-Durrul Mansur, Juz 1, halaman 59. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menerima taubat Nabi Adam alaihi salam. Diterimanya taubatnya Nabi Adam tepat pada tanggal 10 Muharram. Sejarah peristiwa tentang taubatnya Nabi Adam di hari Asyura ini disinggung dalam salah satu hadits riwayat At-Tirmidzi, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, In kunta sa'iman shahran ba'da Ramadan fasum al-Muharram fa inna fihi yawman taba lahu fihi ala qaumin wa yatubu fihi ala akharin. Artinya, bila seseorang puasa sebulan setelah bulan Ramadan, maka puasalah di bulan Muharram. Karena di bulan itu, hari-hari ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima tobat suatu kaum, dan menerima tobat kaum-kaum yang lain. Adi riwayat At-Tirmidzi. Berkaitan dengan hadits di atas, Ibnu Rajab Al-Hambali dalam Lataiful Ma'arif pun menyampaikan. Sahha min hadithin Abi Ishaq an al-Aswad ibn Yazid annahu qala, سألت عبيد بن عمير عن صيام يوم عاشوراء. فقال: المحرم شهر الله الأسم فيه تيب على آدم عليه السلام فإن استطعت أن لا يمر بك إلا سمته فافعل. Artinya,
Ibnu Rajab telah mensahihkan sebuah hadits dari Abu Ishaq dari Al-Aswad bin Yazid bahwasanya ia berkata, "Aku bertanya kepada Ubaid bin Umair perihal puasa di hari Asyura." Ia menjawab, "Muharram adalah bulan Allah yang penting, Al-Asyam. Di dalamnya, Nabi Adam diterima tobatnya. Bila kamu mampu untuk tidak melewatinya tanpa puasa, maka puasalah." Ibnu Rajab Al-Hambali, Lataiful Ma'arif, 54. Dan peristiwa penting yang kedua, yaitu selamatnya Nabi Ibrahim alaihi salam dari api yang membakar. Kisah ini bermula ketika Nabi Ibrahim berdebat dengan Raja Namrud mengenai berhala. Sebelumnya Nabi Ibrahim telah menghancurkan berhala-berhala yang disembah Namrud, lalu hanya menyisakan satu berhala besar. Raja Namrud yang naik pitam lalu menjatuhkan hukuman bakar kepada Nabi Ibrahim. Sorakan pasukan Namrud mengiringi prosesi pembakaran Nabi Ibrahim. Namun tanpa diketahui mereka, api yang sedang menyala besar tersebut tidak sedikit pun melukai tubuh Nabi Ibrahim. Justru api yang terlihat sangat panas itu terasa dingin bagi Nabi Ibrahim. Api yang merah menyala tidak sedikit pun membakar tubuh Nabi Ibrahim alaihi salam. Dengan demikian, pada hari ke-10 bulan Muharram Nabi Ibrahim keluar dari tempat pembakaran dalam keadaan selamat. Allah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Anbiya, ayat 68-69. كلوا خرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين 68. Artinya, bakarlah dia, Ibrahim, dan bantulah Tuhan-Tuhan kamu jika kamu benar-benar hendak berbuat. Quran Surah Al-Anbiya, 68. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم 69. Artinya, kami, Allah, berfirman, wahai api, jadilah kamu dingin, dan penyelamat bagi Ibrahim. Quran Surah Al-Anbiya, 69. Peristiwa sejarah yang terjadi di tanggal 10 Muharram berikutnya yang ketiga, adalah dikeluarkannya Nabi Yusuf dari penjara. Nabi Yusuf pernah difitnah telah melakukan pelecehan terhadap istri Perdana Menteri. Tuduhan itu kemudian semakin diarahkan kepada Nabi Yusuf ketika baju bagian depan dan belakangnya ditemukan robek. Akibatnya, pengadilan memutuskan Nabi Yusuf bersalah dan harus dipenjara. Namun diceritakan bahwa ketika hari Asyura 10 Muharram Nabi Yusuf dikeluarkan atau dinyatakan bebas dari tuduhan. Setelah keluar dari penjara, Nabi Yusuf diangkat menjadi Perdana Menteri. Kisah Nabi Yusuf bahkan dijelaskan dalam Al-Quran Surat Yusuf ayat 27-28. وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين 27. Artinya, jika bajunya koyak di bagian belakang, perempuan itulah yang berdusta dan dia, Yusuf, termasuk orang-orang yang jujur. Ayat 27. فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم 28. Artinya, maka, ketika melihat bajunya, Yusuf, koyak di bagian belakang, dia, suami perempuan itu, berkata, "Sesungguhnya ini adalah tipu dayamu, hai kaum wanita. Tipu dayamu benar-benar hebat." Ayat 28. Peristiwa penting dalam sejarah 10 Muharram selanjutnya. Yang keempat adalah disembuhkannya Nabi Ayub alaihi salam dari penyakit. Kisah yang terjadi pada Nabi Ayub alaihi salam ini, awalnya Nabi Ayub alaihi salam adalah seorang yang sehat dan tak kurang suatu apapun. Sampai tiba Allah menurunkan ujian penyakit kepadanya. Tak hanya itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengambil seluruh harta beserta keluarganya, kecuali istri dan 2 orang saudaranya. Meski melewati sederet ujian panjang, Nabi Ayub tetap bersabar, tegar, dan tak pernah mengeluh. Hingga suatu ketika Allah kembali memberikan jalan kesembuhan atas penyakit yang dideritanya, mengembalikan semua harta dan anak-anaknya, dan mengeluarkannya dari berbagai keterpurukan. Dan selanjutnya yang kelima adalah selamatnya Nabi Musa alaihi salam dan umatnya dari Fir'aun. Selamatnya Nabi Musa alaihi salam dan umatnya dari kejaran Fir'aun juga terjadi di hari istimewa Asyura. Dikisahkan bahwa Nabi Musa alaihi salam bersama kaumnya lari menuju laut akibat kejaran Fir'aun dan pasukannya. Hingga Allah menunjukkan kekuasaannya melalui tangan Nabi Musa dengan memberikan wahyu, agar Nabi Musa mengetukkan tongkatnya ke tanah. Pada saat itulah laut terbelah membentuk jalan darat.
Kemudian Nabi Musa memimpin orang-orang yang beriman agar melewati jalan tersebut, sehingga lolos dari kejaran Fir'aun. Hal ini sesuai yang difirmankan Allah dalam surat Toha ayat 77. Artinya, dan sungguh, telah kami wahyukan kepada Musa, pergilah bersama hamba-hambaku, Bani Israel, pada malam hari, dan pukullah, buatlah, untuk mereka jalan yang kering di laut itu. Engkau tidak perlu takut akan tersusul dan tidak perlu khawatir akan tenggelam. Melihat hal tersebut Fir'aun kaget dan langsung ikut mengejar Nabi Musa ke tengah laut. Tetapi Allah mempunyai rencana lain. Setelah Nabi Musa dan orang-orang yang beriman sampai ke pinggir laut, pada saat itu pula Nabi Musa mengetukkan tongkatnya kembali ke tanah. Sehingga air laut yang tadinya terbelah dua membentuk jalan, tertutup kembali dan menenggelamkan Fir'aun dan pasukannya. Laut yang menenggelamkan Fir'aun sekarang dikenal dengan sebutan Laut Merah. Itulah 5 peristiwa penting dalam sejarah Hari Asyura 10 Muharram. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen dan subscribe. Terima kasih.